Lagi anak kita mulai, peserta sudah mulai masuk, sudah 1.100 masih sama.
Masih mute, Mbak. Oke, hadirin dapat menyesuaikan kembali ke posisi semula. Bapak dan Ibu GTK, kita akan langsung masuk pada susunan acara. Izin mengingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk tidak menggunakan kolom chat dan Q&A sebagai bukti kehadiran, karena nanti tim akan mengirimkan daftar hadir. Sahabat GTK, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP diluncurkan pada tahun 2021 sebagai episode 10 Merdeka Belajar. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pemerintah Indonesia, bukan hanya Kemendikbudristek, tetapi juga Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan ditantang untuk terus meningkatkan kualitasnya. Sejak tahun 2021 sampai saat ini, Direktorat Jenderal GTK terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Berbagai macam beasiswa telah diluncurkan oleh Ditjen GTK untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, di mana salah satunya adalah beasiswa non-gelar microkredensial yang akan kita bahas pada webinar kali ini. Bagaimana program beasiswa microkredensial tahun 2023 ini? Program apa saja yang akan dibuka pada tahun ini? Siapa saja yang menjadi sasaran program? Bagaimana proses pendaftarannya tahun ini? Manfaat apa saja yang didapatkan dengan mengikuti program beasiswa microkredensial ini? Ingin mendapatkan tips mulai beasiswa microkredensial tahun ini? Semua hal tersebut akan dikupas tuntas oleh pembicara pada hari ini, yaitu Direktur Jenderal GTK, penanggung jawab program beasiswa LPDP Ditjen GTK, dan ketiga narasumber kita. Silakan sahabat GTK untuk tetap mengikuti webinar ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Baik sahabat GTK, acara selanjutnya adalah penyampaian pengantar dan laporan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Santi Ambarukmi MED selaku Direktur Guru PAUD dan Dikmas. Kepada Ibu Santi kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat siang dan salam sehat buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Ibu Profesor Dr. Nuh Suryani MPD, yang saya hormati berjabat di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, juga koordinator dan dosen PPG dari LPDK penyelenggara PPG, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, juga Bapak Ibu para narasumber sosialisasi beasiswa non-gelar microkredensial Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Di sana sudah ada Mbak Ratna Prabandari, sudah ada Mbak Nisa, dan sudah ada Mas Andri, dan juga yang terhormat sahabat guru PAUD, guru dan tenaga kependidikan, serta dosen PPG yang sudah hadir pada siang hari ini, juga rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Di hari yang cerah pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita panjatkan puji syukur Allah SWT bahwa kita masih diberi kesehatan dan keberkahan untuk menjalani semua aktivitas kita selama bulan Ramadan ini, sehingga dapat berjumpa kembali dengan Ibu dan Bapak dan sahabat GTK serta dosen PPG secara virtual untuk mengikuti kegiatan sosialisasi beasiswa non-gelar microkredensial Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan untuk tahun 2023. Tidak terasa ya, sudah separuh waktu kita menjalani puasa Ramadan. Semoga ibadah kita berjalan lancar sampai akhir Ramadan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dirjen, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, serta hadirin Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Siang ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melaksanakan sosialisasi beasiswa non-gelar microkredensial tahun 2023 dengan tema Kiat Sukses Meraih Beasiswa Microkredensial. Tujuan pertemuan siang ini untuk mengupas tuntas dan memberi tips kepada Bapak Ibu semua agar sahabat guru PAUD dan sahabat guru dan tenaga kependidikan dan juga dosen PPG untuk bisa sukses meraih beasiswa microkredensial tahun. Bapak Ibu, beasiswa pendidikan Indonesia
Untuk program non-gelar microkredensial ini didanai melalui anggaran dari Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan atau LPDP, dan tahun ini merupakan tahun ketiga untuk sasaran guru dan tenaga kependidikan serta dosen pendidikan profesi guru. Dirjen dan hadirin yang saya hormati, program ini dibuka untuk menjawab tantangan dan dinamika kompetensi di abad 21. Kompetensi pendidik di bidang pengembangan kurikulum pembelajaran, numerasi, literasi, sains, dan teknologi digital merupakan kompetensi esensial untuk menyiapkan serta didik berpikir kritis, kreatif, logis, dan kolaboratif agar mereka mampu bersaing mengembangkan kompetensinya sebagai generasi emas. Untuk itu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berkomitmen untuk mempersiapkan guru profesional masa depan melalui berbagai program atau kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Salah satu bentuk komitmen ini adalah dengan memberikan beasiswa non-gelar microkredensial melalui pembiayaan dari dana LPDP. Bu Dirjen dan Bapak Ibu, kami sampaikan di sini program beasiswa non-gelar microkredensial ini adalah program pendidikan atau pelatihan jangka pendek dengan topik materi pendidikan atau pelatihan yang sangat teknis dan spesifik. Pelaksanaan program dilakukan secara daring, sehingga Bapak Ibu, sahabat guru dan tenaga kependidikan dan juga dosen PPG dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan dari tempatnya masing-masing. Instruktur atau dosen yang memberikan pelatihan adalah instruktur atau dosen ahli pada bidang studi yang berkenaan dan dibuka dari perguruan dan akan dibuka dari perguruan tinggi luar negeri yang kompeten tentunya. Karena banyaknya animo dari guru dan tenaga kependidikan dan juga dosen PPG untuk mengikuti beasiswa ini, maka tahun ini sasaran penerima beasiswa ditambahkan dan bidang kompetensinya juga ditambahkan. Kami membuka ada 15 kompetensi yang disediakan, 12 untuk guru dan tenaga kependidikan dan 3 untuk dosen PPG dengan total peserta ada 425 orang, Bu Dirjen. Sasaran beasiswa non-gelar ini dapat diikuti oleh guru semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan juga kepala sekolah. Kemudian semua guru lintas jenjang pada sekolah penyelenggara inklusi dan guru SLB juga dosen PPG di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyelenggaraan program kami memilih perguruan tinggi luar negeri peringkat dunia yang unggul pada program khusus untuk guru dan tenaga kependidikan. Untuk bidang studi yang dipilih adalah bidang-bidang keilmuan yang sangat dibutuhkan dan untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar. Ibu Dirjen, kami laporkan juga bahwa informasi yang disampaikan pada sosialisasi siang ini adalah informasi program yang dibuka pada tahun 2023 berikut perguruan tinggi penyelenggara dan juga persyaratan yang harus dipenuhi, dan salah satunya yang paling penting adalah kemampuan bahasa Inggris, karena bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Inggris. Pendaftaran beasiswa akan segera dibuka, dan selanjutnya akan dilakukan seleksi dan penetapan peserta, kemudian pelaksana program akan mulai sekitar bulan Juni sampai dengan November 2023. Nah, Bapak Ibu, sahabat guru dan tenaga kependidikan, diharapkan agar selalu mengikuti informasi yang akan disampaikan di media sosial dan laman Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Direktorat Teknis terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Akhirnya diharapkan beasiswa non-gelar microkredensial dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan juga dosen PPG untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, meningkatkan wawasan dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kebijakan Merdeka Belajar, dan meningkatkan juga kemampuan pendidik dalam pengelolaan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik untuk berpikir mandiri, kreatif, dan kritis. Bu Dirjen dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada LPDP untuk kerjasama yang terus dijalin dari tahun 2021 sehingga tahun ini adalah tahun ketiga. Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan kepada perguruan tinggi tujuan luar negeri, dan apresiasi dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, sahabat guru dan tenaga kependidikan semuanya yang mengikuti kegiatan. Demikian Bu Dirjen yang dapat kami laporkan terkait beasiswa microkredensial tahun 2023.
Bapak Ibu semua selamat mengikuti sosialisasi. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Dirjen, Bu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD untuk memberikan arahan sekaligus meluncurkan atau membuka beasiswa sosialisasi beasiswa non-gelar mikrokredensial Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2023 ini secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas paparannya. Ini sangat menggugah ya bagi guru-guru yang sudah antusiasnya besar. Kalau di Zoom ini sampai di atas 2.000 orang, nanti belum lagi yang di YouTube. Mudah-mudahan guru-guru di Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri melalui beasiswa mikrokredensial di kampus ternama dunia. Terima kasih Ibu. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua, kita akan melihat testimoni dari penerima manfaat beasiswa mikrokredensial GTK tahun 2022 dari jenjang PAUD. Semoga menggugah, selamat menyaksikan. Saya Siti Fauziah, Guru TK Taman Ceria, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sebagai seorang pendidik anak usia dini, saya merasa sangat bersyukur dapat mendampingi generasi penerus bangsa untuk terus belajar, bertumbuh, dan berkembang dengan baik. Sebagai seorang pendidik, belajar adalah sebuah kewajiban agar saya dapat mengajar lebih baik dan lebih baik lagi. Karena murid-murid saya akan terus berkembang dan zaman akan terus berubah. Program beasiswa mikrokredensial Kemdikbud bersama Monash University adalah salah satu program yang membuat saya dapat belajar untuk menjadi guru yang lebih baik. Saya banyak mendapatkan manfaat dari program ini. Saya bertambah ilmu dari para pembimbing, dosen-dosen terbaik Monash University yang memberi saya banyak ilmu tentang playword. Sebuah konsep bermain sebagai pijakan untuk belajar yang menyenangkan bagi anak usia dini. Selain itu, saya juga bertambah pengalaman bertemu dengan guru-guru hebat dari seluruh Indonesia, di mana kami bisa belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling bertukar pengalaman untuk menambah wawasan kami sebagai pendidik anak usia dini. Dukungan dari panitia yang luar biasa menjadi support yang baik bagi kami agar kami fokus dalam mengikuti program pendidikan ini. Anda pendidik PAUD? Ayo bergabung dengan program beasiswa mikrokredensial Kemdikbud dan rasakan manfaatnya. See you on the top. Ya, itu tadi ada Ibu Siti Fauziah, salah satu alumni dari beasiswa mikrokredensial tahun 2022 di Monash University Australia. Menarik sekali ya Bapak dan Ibu ya, semoga bisa menjadi motivasi untuk Bapak Ibu semua untuk segera mendaftar dan mempersiapkan diri karena bulan April ini pertengahan insya Allah akan mulai dibuka beasiswa mikrokredensial di JIN GTK LPDP. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan sekaligus pembukaan webinar ini secara resmi yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita yang kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Bu Santi, Bu Dir Guru PAUD dan Jikmas. Terima kasih Bu untuk laporannya. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia yang sudah hadir dalam acara siang hari ini, koordinator dan dosen PPG dari LPTK penyelenggara PPG, terima kasih sudah hadir juga. Kemudian Mbak Ratna Prabandari, narasumber kita dari Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, kemudian juga ada Mbak Nisa, kemudian juga ada Mas Andrianto, dan juga tentu yang wabil khusus seluruh sahabat guru dan tenaga kependidikan, rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti agenda yang luar biasa pada siang hari ini.
sosialisasi beasiswa non-gelar microkredensial dengan tema Kiat Sukses Meraih Beasiswa Microkredensial. Jadi ini adalah tema yang sangat luar biasa yang harapannya Bapak Ibu semua setelahnya mendapatkan kiat-kiat luar biasa agar bisa lolos mengikuti atau mendapatkan beasiswa ini. Saya senantiasa berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat selalu dan mendapatkan berkah serta kebahagiaan dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Saya sangat bersyukur karena hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, tak lain karena dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama kita yang sangat luar biasa, yaitu membangun pendidikan yang semakin berkualitas untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bersama ya bahwa Kemendikbudristek telah membuat berbagai terobosan luar biasa melalui paket kebijakan Merdeka Belajar. Saat ini sudah sampai episode ke-24, luar biasa. Sebentar lagi ada episode-episode berikutnya. Merdeka Belajar sendiri berangkat dari konsep, semangat, cita-cita, dan harapan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta memerdekakan pemikiran murid dan potensi murid-murid kita. Konsep ini mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana ini berdasarkan kita jadikan sebagai rujukan yang luar biasa untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang akan dihadapi, baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, tujuan utama Merdeka Belajar sendiri adalah murid, bukan individu, bukan pula daerah, bukan juga kelompok, bukan juga golongan, tapi adalah anak-anak Indonesia yang ada di seluruh penjuru tanah air ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, Kemendikbudristek dalam hal ini tentu di Jen GTK ya, melalui paket kebijakan Merdeka Belajar memastikan kesempatan yang adil bagi guru untuk mendapatkan dan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran melalui ekosistem belajar yang berdaya dan saling menguatkan. Upaya memastikan hal tersebut dilakukan melalui 3 pesan. Yang pertama, tentu membuat profesi guru menjadi lebih bermartabat, terhormat dan membanggakan, dan juga menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai agen transformasi pendidikan, dan mendorong gotong royong untuk menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan. Semua itu tak akan bisa tercapai jika salah satunya didukung oleh upaya meningkatkan kompetensi. Ini akan bisa dicapai ya jika kita bersama-sama mempunyai upaya untuk peningkatan kompetensi dari para guru dan tenaga pendidikan itu sendiri. Upaya peningkatan kompetensi ini wajib dilakukan, tidak hanya karena seorang guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada muridnya, tetapi dia juga seorang pembelajar sepanjang hayat yang harus terus-menerus belajar agar selalu memberikan yang terbaik bagi muridnya. Nah, selain itu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat dari hari ke hari. Teknologi juga semakin canggih, yang kecanggihan semakin cepat, luar biasa, sehingga seiring dengan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya para guru dan tenaga pendidikan. Program yang kita jabarkan hari ini yaitu Beasiswa Lembaga Pembiayaan dan Pendidikan non-gelar adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh para guru. Luar biasa ya, kepala sekolah juga, pengawas sekolah juga, dan dosen PBG di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kompetensi profesi masing-masing. Ini kesempatan yang tidak pernah ada ya sebelum-sebelumnya. Kesempatannya emas yang luar biasa buat insan-insan pendidikan, aktor-aktor pendidikan. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian kampus-kampus yang akan menjadi tempat belajar bagi para guru dan tenaga pendidikan yang nantinya secara daring merupakan institusi pendidikan di luar negeri yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Ini luar biasa. Dengan mengikuti program beasiswa non-gelar ini, para guru dan tenaga kependidikan akan mendapatkan materi yang diberikan oleh pakar di bidang masing-masing dengan standar internasional. Dan dengan begitu, para peserta sekaligus akan mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau instansinya masing-masing. Kami berharap bahwa program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan saja, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab
dan memperkokoh dedikasi para guru dan tenaga pendidikan untuk memajukan pendidikan di Indonesia sesuai dengan cita-cita Merdeka Belajar. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini kami mengajak para guru dan tenaga kependidikan di seluruh penjuru Indonesia untuk mengikuti program ini dan menunjukkan komitmen yang besar dalam menjalankan program sampai selesai. Selain itu, kami juga berharap agar para guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti program beasiswa ini dapat melakukan tindak lanjut, nggak hanya untuk diri sendiri ya, yaitu menerapkan dan mendiseminasikan ilmu dan pengalaman yang didapatkan setelah mengikuti program mikrokredensial dan menghasilkan karya demi menciptakan perubahan sesuai dengan cita-cita Merdeka Belajar. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kemenq Republik Indonesia atas kerjasama yang berjalan sangat baik dengan Kemendikbudristek sampai sejauh ini. Apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, baik yang baru bermitra dengan kami tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya. Saya meyakini bahwa kerjasama yang akan kita lakukan ini akan menjadi hubungan yang bersinergi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Upaya kita bersama untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di Indonesia ini tidak lain hanya untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas yang ujung-ujungnya adalah murid kita. Dan hal ini tentu sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Semoga semua upaya yang kita lakukan ini pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mandiri, mengambil risiko, dan berpikir kritis di kemudian hari. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peluncuran beasiswa non-gelar mikrokredensial Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2023 saya buka secara resmi. Izinkan saya Mbak Ratna menutup pembicaraan ini dengan 2 pantun. Pergi ke pasar Minggu, naik kendaraan manual. Di tengah jalan, tiba-tiba hujan turun deras. Ayo ikuti beasiswa non-gelar mikrokredensial agar guru-guru Indonesia semakin berkualitas. Yang kedua nih, hujan turun deras sampai pukul 4. Untuk hari ini enggak ya. Para pedagang berteduh di bawah tenda. Mari bulatkan niat dan kuatkan tekad. Dengan Merdeka Belajar, kita bangun Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Prof. Dr. Nunung Suryani, MPD, yang sudah membuka kegiatan ini secara resmi, dan saya melihat mendapatkan semangat yang besar ya. Kayaknya Bapak Ibu juga tertransfer nih energi semangatnya dari Ibu Prof. Nunu ya terkait dengan program beasiswa mikrokredensial. Semoga Bapak Ibu yang ada seluruh penjuru dunia, seluruh Indonesia, mohon maaf, untuk bisa coba mendaftar beasiswa ini. Tadi yang saya tangkap dari paparan Ibu Dirjen adalah ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri menjadi pemimpin pembelajaran. Dan juga yang kedua adalah ketika kita sebagai seorang guru atau tenaga kependidikan dan juga dosen, kita juga ditantang untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat karena pengetahuan itu berubah dengan sangat cepat. Dan beasiswa mikrokredensial Ditjen GTK LPDP ini merupakan salah satu sarana bagi Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi diri. Baik, terima kasih banyak. Kembali lagi kami ucapkan kepada Ibu Dirjen. Selanjutnya kita akan simak lagi Bapak Ibu pemutaran video testimoni penerima manfaat beasiswa mikrokredensial Ditjen GTK LPDP tahun 2022 pada jenjang pendidikan dasar. Selamat menyaksikan. Numerasi Professional Learning Program with Monash University Australia bagi saya adalah sebuah program pengembangan profesional bagi profesi pendidik yang ada di Indonesia, dan program ini menurut saya adalah sebuah life-changing program dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang pendidik yang profesional. Berangkat dari keinginan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna,
saya mengikuti program Numerasi Professional Learning Program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek bekerjasama dengan Monash University Australia. Peningkatan partisipasi, percaya diri, dan kemampuan berpikir kritis adalah fokus yang akan saya kembangkan di dalam pembelajaran. Program ini mempertemukan saya dengan guru-guru hebat dari seluruh Indonesia serta pengajar-pengajar yang profesional di bidang numerasi. Dalam program ini, saya belajar banyak tentang bagaimana cara merancang, mendesain, dan mengaplikasikan aktivitas berbasis numerasi dalam setiap kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan atau numerasi across curriculum. Kegiatan pembelajaran berbasis aktivitas numerasi yang telah saya rancang dan laksanakan memberikan dampak positif bagi perkembangan pembelajaran yang ada di kelas. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya partisipasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan semakin meningkatnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Di samping itu, nilai akademik peserta didik juga mengalami peningkatan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan berbasis aktivitas numerasi. Setelah selesai mengikuti program ini, saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan, yaitu berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, baik dalam forum kelompok kerja guru atau komunitas belajar, serta forum lain yang relevan. Di samping itu, saya juga aktif berbagi praktik baik tentang pembelajaran berbasis aktivitas numerasi di saluran media sosial yang saya miliki. Dari program ini juga, saya berhasil mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah sebagai penggerak numerasi Kabupaten Jepara tahun 2022. Well, the last thing to say, change and develop the learning with numeracy. Then bring our students to brighter future. Thank you very much. Iya, itu adalah video dari Bapak Ahmad Syukur, salah satu alumni makro kredensial bidang numerasi pada Monash University Australia. Semangat sekali ya Bapak Ibu ya melihatnya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini di webinar ini bisa menjadi bagian dari program beasiswa di kampus ternama dunia di tahun 2023 ini. Jadi pantau terus medsosnya Ditjen GTK maupun Direktorat Teknis lainnya. Oke, baik sahabat GTK, kita mulai sesi sosialisasi beasiswa non-gelar micro kredensial Ditjen GTK tahun 2023 ini. Bagi sahabat GTK yang akan bertanya, bisa tulis di kolom Q&A yang ada di tabel samping chat ya. Lalu langsung saja kita akan mengawali narasumber dari materi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Prambandari dari Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi. Kepada Ibu Ratna, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru sekalian dan teman-teman. Karena saya yakin tidak sedikit pula guru ya Mbak ya, yang masih muda, yang mungkin seumuran dengan saya. Saya masih muda kan ya Mbak ya, sama kayak Mbak Ratna juga. Jadi mungkin saya lebih senang ngobrolnya dengan memanggilnya teman-teman. Mohon izin langsung share screen ya. Saya akan memperkenalkan apa sih sebetulnya program beasiswa yang ada di Kemdikbud itu ada apa saja. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi kalau ngomongin beasiswa sebetulnya in general secara luas itu saya selalu membedakannya menjadi dua, yaitu kita ngomongin beasiswa degree. Beasiswa inward itu adalah beasiswa yang berasal dari satu negara, yang lamar boleh siapapun gitu kan, tapi hanya boleh milih ke universitas-universitas dari mana uang itu berasal, intinya gitu. Sementara beasiswa outward itu adalah beasiswa yang berasal dari satu negara, yang boleh melamar atau boleh apply hanyalah warga negara dari mana uang itu berasal, tapi
karena memang tujuannya adalah memberikan kesempatan terbaik dan pendidikan terbaik, maka warga negaranya diperbolehkan untuk mengapply atau mendaftar ke universitas-universitas luar negeri yang terbaik di dunia. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti sudah sedikit disinggung mengenai perluasan program LPDP. Kadang disebut sebagai perluasan program LPDP, kadang disebut sebagai beasiswa kolaborasi antara LPDP dengan Kemdikbudristek ya. Jadi memang dengan terbitnya Perpres tahun 2021 yang tadinya bahwa LPDP diberi hanya LPDP yang diperkenankan untuk menggunakan hasil investasi dana abadi pendidikan, namun sejak terbitnya Perpres tersebut maka dananya LPDP atau hasil investasi LPDP boleh digunakan untuk berbagai macam program yang ada di Kementerian Teknis. Kementerian Teknis yang dimaksud ini mana sih? Gitu. Yaitu Kementerian Teknis yang membidangi bidang pendidikan, yaitu Kemenak dan Kemdikbudristek. Nah, bedanya apa yang ada di LPDP dengan yang ada di Kemdikbudristek? Ini kurang lebih bisa menjelaskan secara simpel beda antara program-program yang ada di LPDP dengan program-program yang ada di Kemdikbudristek. Kalau yang ada di LPDP, mohon diingat bahwa LPDP hanya diberikan mandat untuk memberikan beasiswa degree atau beasiswa bergelar untuk S2 dan S3 saja. Sementara program-program yang ada di Kemdikbudristek selain beasiswa degree yang bisa melayani untuk memberikan beasiswa mulai dari S1 dalam negeri maupun luar negeri, juga memberikan berbagai macam beasiswa yang non-gelar atau kita sebut sebagai mikrokredensial. Untuk lebih jelasnya, untuk mikrokredensial atau beasiswa non-gelar apa aja sih yang ada di Kemdikbudristek, kurang lebih itu macam-macam tuh. Ada yang mulai dari untuk mahasiswa yang tajuk besarnya adalah Kampus Merdeka, itu untuk mahasiswa, untuk dosen juga mikrokredensialnya. Ada juga untuk tenaga pendidik dan juga untuk tenaga kependidikan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail oleh Mbak Nisa. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedikit saya ingin menyinggung mengenai beasiswa degree yang ada di Kemdikbudristek yang dikelola oleh BPPT. Besarannya aja nggih. Kalau untuk S1 itu kita punya calon guru SMK itu untuk S1. Kemudian ada beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju ini untuk dalam negeri dan luar negeri. Kalau untuk calon guru SMK hanya untuk S1 dalam negeri. Kemudian ada asrama mahasiswa Nusantara, dan untuk pelaku budaya untuk S1-nya hanya untuk dalam negeri juga. Nah, untuk yang luar negeri hanya ada di BIM atau beasiswa Indonesia Maju. Sementara kalau untuk magister kami ada untuk dosen PTA, BIM, kemudian calon guru atau guru dan tenaga kependidikan, dosen perguruan tinggi vokasi dan pelaku budaya. Untuk luar negerinya ada untuk dosen PTA, BIM, dan pelaku budaya. Untuk S3-nya itu juga ada PTA, guru dan tenaga kependidikan, nanti ini kayaknya akan sedikit berubah. Kemudian dosen perguruan tinggi vokasi, pelaku budaya, luar negerinya ada PTA dan juga pelaku budaya. Nah, kalau untuk non-negeri, BPPT juga mengelola beasiswa non-degree, yaitu ada Dharmasiswa. Basically, Dharmasiswa adalah memberikan kesempatan kepada, ini sebagai, kalau aku bilang sebagai soft diplomacy antara Indonesia dengan negara-negara di luar, gitu kan, negara-negara yang lainnya, memberikan kesempatan untuk mahasiswa asing untuk selama setahun untuk belajar di Indonesia, belajar mengenai budaya Indonesia, belajar mengenai bahasa Indonesia, dan segala hal yang mengenai Indonesia. Dan ada bantuan disertasi yang akan diberikan kepada dosen ber-NIDN yang sedang menempuh S3 dalam negeri, tapi atas biaya sendiri. Jadi belum ada beasiswanya. Nah, kemudian persyaratannya apa? Apapun jenis persyaratannya, sebetulnya kalau untuk bergelar, apapun jenis beasiswanya, untuk beasiswa bergelar itu satu, usia yang jelas. Usianya pasti akan ada pembatasan usia. Kalau untuk di LPDP ada pembatasan usia tertentu, namun kalau untuk di Kemdikbudristek pembatasan usia untuk beasiswa bergelar itu didasarkan pada SE Menpan nomor berapa saya lupa, tapi yang jelas ada SE Sekjen Kemdikbudristek nomor 1 tahun 2022. Nanti Bapak dan Ibu bisa cermati lebih lanjut bahwa pembatasannya dilihat dari usia pensiun dihitung mundur gitu. 3 kali masa studi sebelum usia pensiun. Kemudian yang jelas ada ijazah atau IPK-nya.
kemudian ada sertifikat kompetensi bahasa, dan LOA atau letter of yaitu semacam surat yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu diterima di universitas tujuan tanpa syarat apapun lagi. Begitu. Nah, ini nanti kami belum luncurkan, kita akan luncurkan secara lebih detail nanti mungkin hampir bersamaan dengan beasiswa mikrokredensialnya GTK. Yang jelas kalau untuk degree-nya Kemdikbudristek tidak jauh berbeda dari segi pendanaannya, komponennya sama dengan apa yang teman-teman APDP dapatkan untuk degree-nya, baik besarannya ataupun komponennya. Kemudian tahapan seleksi, ini sedikit berubah ya nanti. Pendaftaran, ada seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya, Bapak dan Ibu bisa memantau semua lini informasi kami ada di media sosial dan di halaman beasiswa kami. Kemudian dapat saya jelaskan juga di sini bahwa Bapak dan Ibu kalau ingin mendapatkan beasiswa, salah satu kompetensi yang paling atau tidak diminta, selalu diminta adalah kompetensi bahasa asing. Karena memang kalau saya selalu bilang ke teman-teman penerima beasiswa LPDP ataupun penerima beasiswa yang lainnya, kenapa itu diminta gitu. Analoginya kayak misalnya kita tahu banget bahwa di luaran sana, misalnya saya seorang jenderal gitu kan, di luaran sana itu lawan sudah pakai revolver gitu, senjata otomatis gitu. Kemudian kalau misalnya kami melepas prajurit kita dengan bambu runcing gitu kan, dalam arti di sini adalah kompetensi bahasanya tidak memenuhi syarat, maka kalau dipaksa keluar pasti akan mati konyol. Itulah kenapa hampir semua beasiswa mensyaratkan sertifikat kompetensi bahasa. Itu sebetulnya adalah semacam kita pengen memastikan bahwa Bapak dan Ibu akan bisa mencerna, akan bisa memahami informasi dengan maksimal, karena memang semua informasi yang diberikan dalam proses training atau proses pembelajaran itu pasti akan diberikan dalam bahasa asing, terutama biasanya bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya kompetensi bahasanya cukup mumpuni, maka dapat dipastikan informasi itu akan bisa dicerna dengan baik dan Bapak dan Ibu bisa bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang semestinya gitu. Sehingga nanti akan bisa diharapkan proses pembelajaran tidak akan mengalami gangguan yang berarti. Nah, gimana sih caranya mendapatkan TOEFL atau mencari TOEFL atau mencapai TOEFL, mencapai kompetensi bahasa yang mumpuni itu gimana gitu. Kalau prinsip saya pribadi, setelah sekian lama saya mengelola beasiswa kurang lebih 10 tahun lebih, dan juga ketika saya dulu akan mendapatkan beasiswa pada umur-umur tertentu itu kayaknya memang kita mempunyai keterbatasan belajar ya. Kita punya keterbatasan belajar di mana kalau di umur saya pribadi sekarang kayaknya udah nggak mungkin nih ngapalin grammar kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan dulu adalah memang belajar pribadi. Gimana caranya belajar pribadi? Di luaran sana bisa banyak sekali buku-buku IELTS, buku-buku TOEFL, buku-buku kompetensi bahasa ataupun sumber yang yang gratis ya, sumber yang gratis yang bisa diakses, yang bisa diakses gitu. Nah dari situ apa yang saya lakukan dulu sebelum saya mendapatkan beasiswa. Jadi saya dulu dapat beasiswa dari USAID dan syaratnya cuma satu, dalam waktu 2 bulan one time shot saya harus bisa mencapai TOEFL minimal 550. Dan kalau misalnya nggak jadi dapat, beasiswanya nggak jadi dapat gitu, gugur gitu. Jadi apa yang saya lakukan dalam waktu 2 bulan sambil bekerja adalah saya beli buku TOEFL waktu itu, soal-soal intinya saya nggak ngapalin, nggak. Tiap malam saya mengerjakan soal-soal TOEFL. Kemudian setiap 1 minggu sekali saya tes TOEFL. TOEFL ada di mana-mana, di IELP aja, di semua lembaga bahasa biasanya punya TOEFL. Seminggu sekali saya TOEFL. Gitu. Jadi setiap TOEFL saya tahu minggu ini misalnya saya dapat 500, minggu depan saya dapat 510. Minggu selanjutnya saya dapat berapa, saya tahu progresnya setiap kali saya melakukan TOEFL. Dari 2 bulan melakukan TOEFL itu sampai pada real TOEFL-nya, saya sampai bisa mengambil mengambil kesimpulan pribadi bahwa antara TOEFL real dengan TOEFL itu akan ada gap atau akan ada turun sekitar 300 poin. Jadi kalau misalnya target TOEFL realnya adalah 550,
maka TOEFL-like-nya harus minimal 580. Kalau target TOEFL-nya real ada 500, maka ketika Anda terakhir TOEFL-like adalah sekitar 530. 30 jedanya. Begitu juga dengan IELTS. Kalau IELTS target jedanya biasanya setengah. Jadi kalau targetnya 6,5, maka IELTS like-nya itu harus 7. Kalau misalnya targetnya 7, maka IELTS like-nya adalah 7,5. However, sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan. Dan tidak ada orang yang bodoh atau pintar, gitu. Karena semuanya itu tergantung niatnya. Sepanjang memang tekadnya kuat, niatnya kuat, maka kalau bahasa psikologinya drive-nya itu akan ke sana, usahanya akan selalu maksimal ke sana, gitu. Sehingga dengan usaha yang maksimal, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Mungkin itu Mbak Ratna yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Ratna. Jadi kita kayak sama nama saya sendiri ya, Bu. Nama kita sama, atas motivasinya ya terkait dengan kiat sukses meraih beasiswa microkredensial. Benar sekali tadi seperti Ibu Ratna sampaikan bahwa salah satu syarat kalau kita mau dapat beasiswa di kampus dunia itu adalah bahasa Inggris gitu. Dan yang tadi sangat menarik Ibu Ratna sampaikan ya, bukan masalah pintarnya atau seperti apa, tapi adanya kemauan dan tekad yang kuat gitu dari kita untuk terus-menerus belajar. Kayaknya tipsnya Ibu Ratna ini dapat kita pelajari ya Bapak Ibu ya, kita bisa belajar step by step gitu, dan lalu kita bisa mendapatkan nilai bahasa Inggris yang sesuai dengan persyaratan jika memang saat ini belum sesuai persyaratan. Masih ada waktu, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkannya bersama-sama. Baik, selanjutnya kita akan melihat lagi Bapak dan Ibu semua pemutaran video penerima beasiswa microkredensial tahun 2022 pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trio Aji Basuki, seorang pengajar tunanetra yang mengajar di SKH Negeri 01 Kabupaten Tangerang. Pelatihan microcredential UDL, Universal Design for Learning, menurut saya adalah sebuah pelatihan yang memberikan wawasan keilmuan baru bagi kita yang tidak hanya mengajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, baik juga kami yang mengajar di sekolah luar biasa. Karena dalam kegiatan tersebut, kami diberikan pemahaman dan cara-cara atau langkah-langkah mendesain suatu pembelajaran yang dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik dengan seluruh karakteristik yang berbeda. Dalam kegiatan tersebut, selama pelatihan berlangsung, saya merasa pelatihan tersebut adalah pelatihan yang sangat inklusif, di mana saya, seorang penyandang tunanetra, dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tanpa ada suatu kendala yang saya rasakan selama pelatihan tersebut. Manfaat yang saya rasakan dalam kegiatan pelatihan microcredential UDL ini, yakni saya sudah bisa memodifikasi sebuah desain pembelajaran yang dapat diaplikasikan kepada seluruh siswa-siswi saya yang notabene adalah seorang penyandang disabilitas dan memiliki keragaman dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Semoga akan diadakan kembali pelatihan atau kegiatan microcredential dengan tema teknologi pembelajaran, sehingga para guru masih bisa mengembangkan terkait dengan pelatihan microcredential sebelumnya yang sangat berkaitan erat dengan Universal Design for Learning. Untuk itu, mari para guru hebat Indonesia tetap bersemangat untuk mengikuti program pelatihan microcredential yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI. Iya, barusan adalah testimoni dari Bapak Tri Aji Basuki. Beliau adalah salah satu penerima beasiswa microcredential tahun 2022. Jadi untuk pendidikan menengah dan juga pendidikan khusus ya, yang ada di guru-guru yang memang bekerja di
sekolah inklusi maupun sekolah luar biasa juga dapat mengikuti program ini di tahun 2023 ini. Jadi pantau terus media sosialnya di Jane GTK. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita akan lanjut lagi kepada materi berikutnya bertema program dan sasaran mikrokredensial di Jane GTK tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ibu Nisa Afriliana, SEMBA, dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Kepada Ibu Nisa kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Prof. Dr. Nunu Suryani MPD, Direktur PAUD dan Dikmas, Dr. Santi Ambarukmi MED, Koordinator dan dosen PPG dari LPTK penyelenggara PPG, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten di seluruh Indonesia, Bapak Ibu narasumber, sahabat guru dan tenaga kependidikan dan sahabat PPG, rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Sepertinya dilihat dari kolom pertanyaan, Bapak Ibu sahabat GTK dan dosen PPG sudah penasaran sekali gitu ya dengan program beasiswa mikrokredensial apa saja yang ditawarkan pada tahun ini. Izinkan saya menginformasikan tentang program beasiswa non-gelar mikrokredensial di Jane GTK tahun 2023 ini. Baik, kepada panitia, izin untuk mungkin langsung ke slide pertama. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana mungkin sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Dirjen dan Bu Dirsanti dan juga Bu Ratna, bahwa pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menetapkan kebijakan peningkatan kualitas guru sebagai prioritas utama melalui berbagai program pengembangan kapasitas atau kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Salah satunya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga oleh Bu Ratna, bahwa program mikrokredensial di Jane GTK ini adalah program kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan LPDP yang tujuannya adalah untuk memperkuat dan mencapai SDM Indonesia unggul. Yang kedua, sebagai informasi kepada Bapak Ibu sahabat GTK dan dosen PPG, bahwa program mikrokredensial ini adalah program pendidikan pelatihan jangka pendek yang tidak bergelar dengan topik materi pendidikan atau pelatihan yang sangat teknis dan spesifik, yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi tertentu. Yang ketiga, dalam pelaksanaan program ini nanti akan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, baik, tujuan program ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dir Santi, tidak lain adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kemudian untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik untuk berpikir mandiri, kreatif, dan berpikir kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, berikut adalah lini masa program. Seperti Bapak Ibu ketahui, saat yang sedang diikuti saat ini, kita melaksanakan sosialisasi program. Setelah sosialisasi program ini, selanjutnya kami akan buka pendaftaran sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei. Bapak Ibu dapat melihat informasi mengenai universitas luar negeri dan program studi apa saja yang dibuka di laman beasiswa LPDP GTK dan segera melakukan pendataan awal pada laman tersebut. Lalu Bapak Ibu selanjutnya mempelajari syarat pendaftaran yang ditentukan oleh Dijen GTK di masing-masing universitas dengan tujuan untuk memperoleh LOE.
Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan LOE, segera melakukan pendaftaran kembali pada laman beasiswa LPDP GTK. Lalu setelah Bapak Ibu selesai melakukan pendaftaran dan mengupload LOE, maka Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti keseluruhan proses seleksi sampai selesai. Selanjutnya kami akan melaksanakan seleksi, akan ada seleksi administrasi dan wawancara dari bulan Mei sampai bulan Juli. Lalu setelah itu akan ada penetapan penerima beasiswa sekitar bulan Juni dan sampai bulan Juli. Bagi Bapak Ibu yang sudah ditetapkan dan mendapatkan SK, dapat mengikuti pelaksanaan pelatihan atau short course micro credential ini yang pelaksanaannya akan bervariasi, akan dilaksanakan mulai dari bulan Juni sampai dengan November. Selanjutnya, kami dalam melaksanakan akan terus melakukan evaluasi sampai selesai, dan nanti di akhir November dan Desember kami di Dijen GTK akan melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan program ini di tahun berikutnya. Selanjutnya, kami akan menginformasikan program studi yang dapat dipilih. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi apa sih program yang dapat dipilih tahun ini, berapa lama programnya, dan lain-lain. Baik, izin operator untuk slide selanjutnya. Bapak Ibu mungkin sudah seperti dijelaskan oleh Bu Santi bahwa program yang kita buka ini adalah program-program yang bidang-bidang yang memang untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar. Mic-nya masih yang akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2023 untuk sasaran sebanyak 25 guru PAUD dan akan dilaksanakan selama 4 hari. Yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa memilih Beyond the Classroom, Outdoor as the Extended Classroom. Guru akan diajak untuk memenuhi pentingnya pembelajaran di luar ruangan dan hubungan anak dengan alam, serta mengembangkan rencana dan menerapkan pengalaman belajar di luar ruangan yang sesuai untuk setiap anak dan masa kembangnya. Program ini bekerja sama juga dengan Monash University yang akan dilaksanakan di bulan Agustus 2023 dan akan sasaran yang dibuka adalah 25 guru PAUD dan akan dilaksanakan selama 4 hari. Lalu yang selanjutnya University of Canberra, itu Family Teacher Communication and Collaboration. Guru akan diberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan bagi pendidik PAUD untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang tua, wali, dan menciptakan peluang untuk mempromosikan dan memperkuat kemitraan yang positif dalam pengasuhan dan perkembangan anak kecil. Mohon maaf, sepertinya tampilannya salah ya, operator. Masih di Direktorat Guru PAUD? Iya. Iya. Ya, cukup. Mohon maaf Bapak Ibu, ini yang ketiga, salah tadi Guru PAUD dan Dimas itu. Baik, Oktober, jadi yang ketiga, mohon maaf Bapak Ibu sahabat GTK dan dosen PPG, izin saya melanjutkan. Ini sepertinya tidak update yang ditampilkan di layar. Jadi untuk yang Family Teacher Communication and Collaboration ini itu bekerja sama dengan University of Canberra. Itu dilaksanakan di bulan Oktober 2023. Sasarannya adalah 25 guru PAUD dan dilaksanakan selama 3 hari. Baik, selanjutnya. Selanjutnya untuk program Direktorat Guru Pendidikan Dasar, ya, untuk Direktorat Guru Pendidikan Dasar akan membuka
dua bidang di literasi, yaitu dengan bekerja sama dengan Columbia University, yaitu yang pertama Literacy Teaching Reading and Writing Project, yaitu program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas guru dalam pembelajaran literasi, yaitu pramembaca, pramenulis, dan berpikir, serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk gemar membaca dan menulis. Program ini akan dilaksanakan di bulan September 2023, dan sasaran program ini adalah 60 guru PAUD dan SD yang akan dilaksanakan selama 4 hari. Lalu yang kedua, Literacy Teaching Reading and Writing Project juga masih yang sama, namun ini untuk pembelajaran literasi untuk jenjang SMP. Dan program ini akan dilaksanakan di bulan September 2023 untuk 30 guru SMP dan akan dilaksanakan selama 4 hari. Selanjutnya. Yang selanjutnya masih juga dari program guru pendidikan Direktorat Guru Pendidikan Dasar, yaitu bidang studi numerasi, akan buka 2 program ini bekerja sama dengan Monash University. Judul program ini adalah Numeracy Professional Learning Program, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa melalui berbagai strategi untuk meningkatkan pengetahuan tentang numerasi, baik pada mata pelajaran matematika maupun selain matematika. Nah, ini akan dilaksanakan di bulan Juli 2023 untuk 25 guru PAUD dan SD, dan akan dilaksanakan untuk 4 hari. Lalu masih di bidang numerasi juga untuk jenjang SMP akan dilaksanakan di bulan November 2023 untuk 25 guru SMP dan dilaksanakan selama 4 hari. Baik, selanjutnya. Ya, masih untuk guru pendidikan dasar akan ada 3 program lagi. Yang pertama itu Innovative Pedagogy Core Practices for Teaching English. Kelas ini memberikan pelatihan Teaching English for Young Learners. Jadi pelatihan dasar bagi guru yang mengajar bahasa Inggris untuk siswa sekolah dasar, tetapi tidak memiliki dasar pendidikan atau pelatihan formal untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau tambahan. Nah, program ini akan dilaksanakan di bulan September 2023 untuk 25 guru SD dan dilaksanakan selama 4 minggu. Lalu yang selanjutnya dengan University of Canberra itu akan dibuka STEM Rich Task Program, yaitu pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan guru sebagai insan profesional yang akan menjadi agen pemimpin transformasi pendidikan yang menunjukkan bahwa STEM adalah untuk semua atau STEM for all, yang akan dilaksanakan di sekitar bulan Oktober sampai November 2023 untuk 25 guru SD dan dilaksanakan selama 4 minggu. Yang selanjutnya adalah dengan Harvard University, ini sangat bergengsi sekali ya Bapak Ibu, sehingga jangan dilewatkan kesempatannya, yaitu CS 50 Introduction to Programming with Scratch. Ini guru akan diberikan penguatan kompetensi di bidang berpikir komputasional. Program ini akan dilaksanakan di bulan September 2023 untuk 20 guru SMP dan akan dilaksanakan selama 3 minggu. Baik, Selanjutnya dari Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, ada 2 program yang akan dibuka, yaitu yang pertama Consultation and Collaboration in Special Education, bekerja sama dengan University of Sydney. Guru diberikan pemahaman dan keterampilan berkolaborasi, melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, agar guru serta stakeholder sekolah dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik penyandang disabilitas. Program ini akan dilaksanakan di sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 untuk 25 guru pembimbing khusus dan akan dilaksanakan selama 6 minggu. Yang selanjutnya adalah Introduction to Learning Difficulties. Ini kerjasama dengan University of Melbourne. Guru diberikan pemahaman konsep dasar tentang kesulitan belajar, akan belajar di masa peserta didik yang memiliki kesulitan belajar, serta bagaimana cara penanganan peserta didik yang memiliki kesulitan belajar. Nah, ini akan dilaksanakan di bulan September sampai dengan Oktober 2023 dan akan dibuka untuk 25 guru pembimbing khusus dan program ini akan dilaksanakan selama 6 minggu.
Baik, untuk selanjutnya, untuk Direktorat Pendidikan Profesi Guru, sahabat PPG akan ada dibuka 3 bidang studi. Yang pertama, Numeracy for Teachers Educators, bekerja sama dengan Michigan State University. Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dosen PPG dalam menggunakan kompetensi matematika untuk menghadapi situasi yang biasa ataupun tidak biasa dijumpai dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah secara efisien. Program akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2023 dan akan dibuka untuk 30 dosen PPG dan dilaksanakan selama 4 minggu. Yang selanjutnya bekerja sama dengan Lathrop University akan dibuka pelatihan untuk literasi, bidang studi literasi. Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen PPG, khususnya mengenai pendidikan literasi dalam mengeksplorasi dasar pendidikan literasi dan pentingnya belajar melalui keterlibatan yang bermakna dengan literatur. Program ini akan dilaksanakan di bulan Oktober sampai dengan November 2023 untuk 30 dosen PPG dan akan dilaksanakan selama 4 minggu. Lalu yang selanjutnya adalah dengan Western Sydney University akan dibuka STEM. Kelas ini bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menyempurnakan pengetahuan dan praktik dosen PPG untuk merancang dan memperkaya inovasi STEM dalam konteks pendidikan calon guru. Pendidikan STEM juga bersifat inklusif, artinya para dosen perlu meningkatkan kesadaran dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus dan siswa yang dianggap memiliki kesulitan dalam belajar. Program ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2023 dan akan dibuka untuk 30 dosen PPG dan akan dilaksanakan untuk 4 minggu. Selanjutnya, tadi Bapak Ibu mungkin sudah mendapat gambaran program apa saja yang dibuka. Nah, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sahabat GTK dan PPG untuk bisa mengikuti program mikro kredensial ini. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang pasti Bapak Ibu harus warga negara Indonesia. Untuk sahabat GTK adalah guru ASN atau guru tetap yayasan bagi swasta, dan untuk sahabat PPG adalah dosen PPG, dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi guru. Lalu Bapak Ibu harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan NUPTK. Dan untuk Bapak Ibu sahabat PPG memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Dikti. Selanjutnya untuk pengalaman kerja sebagai persyaratan Bapak Ibu sahabat GTK dan PPG sama harus memiliki paling tidak sudah mengajar atau membimbing atau bertugas 2 tahun di instansi tempat mendaftar gitu ya. Jadi dan ini harus dibuktikan dengan surat tugas mengajar. Lalu untuk kualifikasi akademik untuk sahabat GTK sekurang-kurangnya strata 1 atau S1 atau D4. Untuk sahabat PPG, dosen PPG sekurang-kurangnya strata magister S2. Lalu Bapak Ibu yang bisa mengikuti program mikro kredensial ini, beasiswa LPDP ini adalah dipastikan Bapak Ibu tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain selama menjadi penerima beasiswa ini. Lalu karena kita akan melaksanakan programnya secara daring tadi ya Bapak Ibu ya, sehingga sebagai persyaratan kemampuan TIK dan jaringan Bapak Ibu itu sangat penting. Bapak Ibu harus memiliki kemampuan penggunaan TIK dan memiliki jaringan internet yang memadai. Lalu sebagai persyaratan juga kami butuh Bapak Ibu untuk melampirkan surat rekomendasi dari atasan dan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas atau rumah sakit terdekat. Untuk selanjutnya persyaratan khusus operator. Persyaratan khusus sahabat GTK dan PPG dari usia, ada batasan usia paling maksimal adalah 50 tahun per 31 Desember pada tahun pendaftaran ini.
Lalu persyaratan IPK setidaknya memiliki sekurang-kurangnya 3 pada skala 4, baik untuk sahabat GTK ataupun dosen PPG. Nah, ini yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Ratna ya, dan ini sering menjadi kendala bagi Bapak Ibu sahabat GTK dan PPG yang mendaftar program beasiswa LPDP adalah kemampuan bahasa Inggris. Untuk kemampuan bahasa Inggris ini kami mensyaratkan diperlukan sertifikat yang masih berlaku dengan skor minimal untuk TOEFL ITP sebesar 450, untuk Duolingo 80, nah untuk IELTS 5. Dan bagi Bapak Ibu yang lulusan perguruan tinggi luar negeri itu dapat dikecualikan, namun harus dibuktikan dengan ijazah dengan masa lulus tidak lebih dari 2 tahun terhitung dari tanggal pendaftaran. Lalu untuk dosen PPG itu juga sama, harus ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dengan TOEFL ITP 500 atau Duolingo 100 dan IELTS 5,5. Sama berlaku bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, tidak dikecualikan untuk mengunggah sertifikat, namun harus dibuktikan dengan ijazah masa lulus tidak lebih dari 2 tahun terhitung dari tanggal pendaftaran. Lalu yang selanjutnya adalah LOE. Ini penting untuk Bapak Ibu mengikuti program microcredential ini adalah mendapatkan LOE dari perguruan tinggi tujuan atau penerimaan ya, surat penerimaan dari perguruan tinggi tujuan yang nanti diunggah di dalam aplikasi pendaftaran. Yang selanjutnya dibutuhkan SK bagi sahabat GTK, yaitu SK penetapan ASN atau SK pegawai tetap dari ketua yayasan bagi guru swasta. Lalu Bapak Ibu juga diwajibkan untuk melampirkan esai atau personal statement tentang deskripsi diri Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan studi yang menunjukkan komitmen Bapak Ibu untuk mengikuti program microcredential ini sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sahabat GTK dan PPG. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa menjawab sebagian besar pertanyaan yang Bapak Ibu miliki, mungkin terkait program apa saja yang dibuka tahun ini, berapa sasarannya, berapa lama, dengan universitas mana saja, dan persyaratan apa saja yang harus Bapak Ibu penuhi agar bisa mengikuti program microcredential ini. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nisa Afriliana atas paparannya. Sepertinya ini sudah menambah jawaban ya, dalam artian saya melihat chat box di sini, beberapa pertanyaan mungkin yang Bapak Ibu tuliskan di question and answer sudah dijawab nih sama Ibu Nisa ya. Jadi kabar baiknya adalah saat ini jenjang beasiswa microcredential yang dibuka itu tidak hanya jenjang PAUD dan SD, namun juga SMP, SMA, pendidikan khusus, dan juga dosen PPG. Tadi saya mau lihat di sini ada kampus ya, ada 11 kampus yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Jadi pantau terus akun media sosialnya di Jen GTK dan juga direktorat teknis lainnya seperti itu. Kayaknya sudah mulai semangat nih Bapak Ibu ya untuk segera mengumpulkan persyaratan-persyaratan seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nisa atas paparannya. Kita akan lanjut kepada pemutaran video testimoni dari penerima manfaat beasiswa microcredential GTK tahun 2022 dari dosen PPG. Selamat menyaksikan. Sebagai seorang dosen dari perguruan tinggi penyelenggara PPG, saya perlu mengembangkan kompetensi saya, salah satunya dengan memperdalam kemampuan dan pengetahuan dalam bidang kurikulum dengan harapan dapat mendukung proses pembelajaran PPG. Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan dapat mengikuti program beasiswa Microcredentials Michigan State University bidang kurikulum yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Pelaksanaan program selama 5 minggu membuat saya belajar banyak. Yang pertama, saya mengeksplorasi dasar kurikulum dalam filsafat pendidikan Indonesia dan disiplin akademiknya. Yang kedua, saya belajar bagaimana menerapkan prinsip penilaian dalam perencanaan kurikulum.
Dan tentu saya juga belajar bagaimana menyiapkan guru baru untuk menggunakan pengetahuan mereka tentang kurikulum dan pengaturan pengajaran melalui penyusunan aktivitas belajar yang urut. Selain itu, bersama dengan 20 peserta lainnya, kami menyusun critical analysis paper tentang revisi dan pengembangan unit dari mata pelajaran sekolah sesuai dengan perspektif kurikulum yang efektif dan berpusat pada siswa. Kami juga berdiskusi terkait pengembangan, tujuan kurikulum, standar nasional pendidikan baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Serta kami membahas hal apa saja yang perlu diketahui oleh guru baru untuk memenuhi tujuan kurikulum. Adapun tindak lanjut dari hasil pembelajaran program Micro Credentials bidang kurikulum ini, yaitu dihasilkannya learning path untuk mata kuliah selektif PPG yang dapat diadopsi di masing-masing kampus. Ingin seperti saya dan peserta program lainnya? Yuk segera daftar program Micro Credentials bagi dosen PPG. Ya, itu tadi video dari Ibu Dwi WKN dari Universitas Muhammadiyah Jember yang sudah merasakan manfaat dari beasiswa microcredensial pada Michigan State University. Baik, sahabat GTK semua, kita lanjut kepada pembicara selanjutnya yang akan membahas terkait dengan aplikasi microcredensial GTK. Jadi bagaimana nanti para sahabat GTK semua ingin mendaftar, kita menggunakan aplikasi tersebut. Dan materi pada siang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Andrianto Prasetyo dari tim pengembang laman portal beasiswa GTK. Kepada Pak Andrianto kami persilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan terkait dengan gambaran umum terkait beasiswa, kemudian persyaratan detailnya sudah disampaikan juga oleh Bu Nisa. Nah, sekarang giliran bagaimana caranya Bapak Ibu calon pendaftar beasiswa mikrokredensial di GTK, baik itu untuk guru maupun dosen PPG, dapat melakukan pendaftaran dan juga melakukan submit persyaratan terkait dengan beasiswa mikrokredensial. Mungkin izin Pak bisa menampilkan slide-nya. Baik. Baik. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan terkait dengan portal beasiswa mikrokredensial di LPDP GTK Kemdikbudristek. Jadi Bapak Ibu, nantinya semua informasi terkait dengan beasiswa mikrokredensial, terkait dengan proses pendaftaran, terkait dengan proses seleksi, dan terkait dengan pengumuman itu akan disampaikan melalui portal beasiswa mikrokredensial di LPDP GTK Kemdikbudristek. Kemudian lanjut, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk bisa mendaftar ataupun mengakses portal ini? Bapak Ibu nanti bisa melakukan beberapa langkah untuk bisa mendaftar di dalam portal beasiswa mikrokredensial LPDP GTK. Yang pertama adalah melihat informasi beasiswa yang ada di LPDP GTK. Bapak Ibu nanti bisa membaca persyaratannya, bisa membaca juga informasi-informasi penting di dalam beasiswa tersebut, serta melihat di mana universitas yang membuka untuk ataupun bisa dipilih dalam program beasiswa yang nanti akan dituju. Itu semua sudah tertera di dalam portal beasiswa LPDP GTK. Kemudian setelah nanti mendapatkan beasiswa yang akan diakses, Bapak Ibu bisa melakukan proses pendaftaran melalui tombol daftar yang ada di sistem atau di aplikasi. Kemudian nanti Bapak Ibu tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana cara mendaftar dan seterusnya. Karena portal beasiswa ini sudah terintegrasi atau kami integrasikan dengan pendaftaran ataupun login menggunakan akun berbasis dari Google. Baik itu Gmail, Belajar ID, kemudian akun instansi Bapak Ibu yang memang menggunakan mesin atau engine dari Google. Nah, mengapa kami pilih Google? Karena pengguna banyak dan memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan proses pendaftaran.
Nah, setelah melakukan proses pendaftaran, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melakukan proses pengisian profil. Nah, sistem ini atau aplikasi ini, Bapak Ibu, sudah kami integrasikan dengan data pendidikan yang ada di Kemdikbudristek, sehingga nanti Bapak Ibu cukup memasukkan NUPTK bagi Bapak Ibu guru yang akan mendaftar beasiswa mikrokredensial, atau memasukkan NIDN bagi Bapak Ibu dosen PPG yang akan mendaftar mikrokredensial. Nanti sistem akan otomatis melakukan proses pencarian data di database Kemdikbudristek. Sehingga jika ditemukan, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi datanya. Tidak perlu lagi mengisikan satu persatu seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah itu, selain profil pribadi, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan mungkin beberapa pertanyaan tambahan yang dibutuhkan dalam proses seleksi, seperti tadi disampaikan, kemampuan bahasa Inggris yang dikuasai, kemudian mungkin ada pertanyaan lain yang nanti bisa dijumpai Bapak Ibu ketika mendaftar. Nah, kemudian selain itu, Bapak Ibu juga bisa melakukan unggah berkas persyaratan yang dibutuhkan. Nah, sistem ini Bapak Ibu sudah langsung terintegrasi, sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan informasi berkas apa saja yang harus disiapkan atau harus diunggah ketika akan mendaftar beasiswa. Nah, setelah selesai, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman seleksi beasiswa yang akan disampaikan melalui portal beasiswa LPDP GTK. Ini Bapak Ibu alur portal pendaftaran di portal beasiswa LPDP GTK. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ketika mengakses portal beasiswa LPDP GTK akan mendapatkan tampilan untuk melihat kategori beasiswa yang tersedia. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sahabat GTK bisa melihat akan ada dua tombol di masing-masing informasi beasiswa, yaitu tombol selengkapnya dan tombol daftar sekarang. Jika Bapak Ibu sahabat GTK ingin melihat detail informasi, maka bisa melakukan klik tombol selengkapnya terlebih dahulu. Maka nanti akan muncul detail informasi dari beasiswa tersebut. Tetapi jika Bapak Ibu sahabat GTK ingin langsung mendaftar, maka bisa langsung mengklik tombol daftar sekarang, maka nanti sistem akan mengarahkan ke halaman daftar atau login. Nah, seperti apa halamannya? Ada di slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi memasukkan username dan password, tapi cukup login menggunakan atau masuk menggunakan akun Google atau Gmail atau Belajar ID atau akun instansi Bapak Ibu yang memang menggunakan mesin dari Google. Itu bisa langsung terintegrasi dan bisa langsung login ke dalam portal beasiswa LPDP GTK. Lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu setelah melakukan pendaftaran, Bapak Ibu akan dihadapkan kepada informasi ataupun laman untuk pengisian profil Bapak Ibu. Nah, di sini tadi yang kami sampaikan, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan nama dan seterusnya, tapi cukup memasukkan NUPTK atau memasukkan NIDN. Nanti sistem akan melakukan proses pencarian data dari database Kemdikbudristek. Jika ditemukan data NUPTK-nya atau ditemukan data NIDN-nya, maka sistem akan memberikan notifikasi bahwasanya data ditemukan, seperti halnya notifikasi sebelah kanan yang di bawah. Dan nanti otomatis data Bapak Ibu akan langsung tertampil di dalam formulir-formulir yang tersedia, yang saya beri tanda merah untuk di kolom kanan bawah. Tetapi jika Bapak Ibu memasukkan data NUPTK yang tidak ditemukan, maka nanti sistem otomatis langsung menolak bahwasanya akan muncul informasi gagal menjumpai data NUPTK maupun menjumpai data NIDN yang dimasukkan. Nah, setelah profil diisi, dilengkap Bapak Ibu, nanti di bagian bawah Bapak Ibu bisa melengkapi terkait dengan kontak terkini yang bisa dihubungi, karena itu sangat penting untuk proses seleksi dan verifikasi selanjutnya. Lanjut. Next slide. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu setelah melakukan pengisian profil, Bapak Ibu bisa melakukan proses memilih universitas ataupun program beasiswa yang akan dipilih. Memilih program beasiswanya. Nanti akan muncul sesuai dengan Direktorat Teknis yang membuka beasiswa mikrokredensial. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan pertanyaan tambahan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada pertanyaan terkait dengan kemampuan bahasa Inggris, kapan sertifikat bahasa Inggris itu masih dikeluarkan, kemudian kapan berlakunya, itu termasuk nilai dan skor TOEFL-nya itu
bisa dimasukkan di dalam pertanyaan tambahan sebelum nanti Bapak Ibu mengunggah berkas. Jadi ini akan muncul setelah Bapak Ibu mengisikan profil tentu dengan mendapatkan informasi dari NUPTK maupun NIDN yang menjadi syarat wajib profil pendaftar beasiswa. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu bisa melakukan proses unggah berkas ke dalam sistem yang sudah disiapkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan di masing-masing program beasiswa. Nanti Bapak Ibu bisa mengupload berkasnya dalam sekaligus menyiapkan sistem dan berkas dalam bentuk PDF, PNG, atau JPEG. Tapi sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh masing-masing penyelenggara beasiswa. Sehingga nanti Bapak Ibu harus menyiapkan 3 versi tersebut, sehingga nanti sistem apakah dibuka untuk PDF atau PNG itu tergantung dari panitia ataupun penyelenggara beasiswa yang membuka tersebut. Kemudian bagaimana ukuran filenya? Ukuran filenya saat ini kita batasi 2 MB Bapak Ibu. Tetapi nanti tidak menutup kemungkinan jika memang membutuhkan konfigurasi lebih untuk upload filenya bisa kita tingkatkan. Sehingga ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk menyiapkan berkas dari sekarang, bahwasanya perlu di-scan dalam bentuk PDF, kemudian filenya perlu diperhatikan dalam bentuk maksimal kurang lebih 2 MB. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, di mana kita bisa mengakses semua ini? Portal LPDP GTK Kemdikbudristek Bapak Ibu dapat diakses melalui laman https://kemdikbud.go.id/lpdp-gtk. Silakan Bapak Ibu mengakses, kemudian menyiapkan berkas-berkasnya, membaca informasi beasiswanya, dan nanti melakukan submit kepada dalam portal beasiswa, dan semoga Bapak Ibu nanti bisa menjadi salah satu penerima beasiswa mikrokredensial yang akan diselenggarakan oleh GTK Kemdikbudristek. Demikian Bapak Ibu terkait dengan pemaparan portal LPDP GTK Kemdikbudristek. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andrianto. Ini ilmu yang sangat penting sekali, informasi yang sangat penting sekali ya. Setelah tadi kita mendengarkan paparan dari Ibu Ratna terkait dengan beasiswa dan juga kiat sukses untuk meraih beasiswa ini, dilanjutkan dengan secara detail dan terperinci program-program yang ada di Ditjen GTK untuk makro kredensial di tahun 2023, dan yang ketiga dilengkapi dengan informasi bagaimana cara mendaftar. Wah, ini benar-benar webinar ini sangat bermanfaat sekali ya. Ayo Bapak dan Ibu, semoga bisa mempersiapkan diri dan ketika nanti sudah dibuka bisa bergabung dan juga submit pendaftaran mikro kredensial sesuai dengan jenjang dan programnya. Seperti itu. Baik, kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andrianto Prasetyo. Kita akan berlanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab ya. Saya sudah melihat di sini banyak sekali pertanyaan yang masuk dari sahabat GTK dan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Kita akan coba bahas dan diskusikan bersama dengan para narasumber yang hebat yang sudah hadir pada webinar siang hari ini. Baik, kita mulai saja untuk pertanyaan pertama. Ini sepertinya untuk Ibu Nisa ya, dari Ibu Heni Indartin dari SMEI Al-Khairiyal, Tangerang Selatan. Pertanyaannya, sejauh mana outcome bagi sekolah dan peserta atas program ini dan impact bagi kinerja guru sebagai peserta? Silakan Ibu Nisa untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Heni. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Bu Heni untuk pertanyaannya. Jadi sejauh mana outcome bagi sekolah dan peserta dari program ini? Untuk peserta atau baik guru ataupun dosen PPG, ini berdasarkan refleksi dan angket gitu ya, evaluasi yang kami lakukan, itu semua memang menyatakan ada manfaatnya gitu ya. Mereka memiliki peningkatan pemahaman terhadap segala bidang studi yang telah mereka ikuti dari beragam program mikrokredensial yang sudah dibuka gitu. Banyak setelah mengikuti program mikrokredensial ini dihasilkan tulisan, ada yang menerbitkan buku, ada juga yang membuat lesson plan,
yang bisa digunakan oleh guru lain gitu ya. Ada juga yang membuat materi bahan ajar, suplemen perkuliahan yang juga dimanfaatkan oleh guru atau teknik lainnya. Lalu ada juga yang sudah banyak dari alumni peserta mikrokredensial itu yang diundang oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi narasumber di berbagai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan. Lalu ada juga yang sudah menjadi narasumber yang berkesempatan hadir di Hari Guru Nasional kalau nggak salah tahun lalu gitu ya. Untuk manfaat kinerja guru itu sendiri tentu pastinya ada peningkatan dengan mengikuti program mikrokredensial ini. Namun memang secara survei itu baru akan kami lakukan rencananya di tahun 2023 ini untuk hasil 2022. Ini itu dari saya Mbak Ratna, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nitsa atas jawabannya. Semoga bisa mencerahkan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi pertanyaan Ibu Heni bisa menjawab. Tentu saja pasti berdampak bagi peningkatan kompetensi para peserta mikrokredensial. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan kedua. Kita lihat di sini. Oke, ini untuk Ibu Ratna dari Niswatun Halim. Untuk sertifikat TOEFL, apa bisa menggunakan sertifikat prediction? Silakan Ibu Ratna. Ya, makasih Mbak. Kalau untuk yang kita terapkan di tahun lalu, kalau untuk mendaftar di dalam negeri, maka yang dipakai adalah TOEFL ITP. Tapi bukan TOEFL Prediction ya. TOEFL ITP ada penyelenggara resminya, nanti silakan di googling. Kemudian kalau untuk luar negeri, TOEFL yang dipakai adalah TOEFL IBT atau IELTS. Biasanya gitu Mbak. Masih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ratna. Semoga jelas ya Bapak dan Ibu semua ya terkait untuk TOEFL. Kita akan lanjut kepada pertanyaan ketiga. Kembali untuk Ibu Nisa lagi. Dari Ibu Sri Handayani, saya sedang ikut CGP tahap 2, berharap bisa lulus dan sangat ingin ikut juga program ini. Jika saya lulus dua-duanya, apa bisa? Bagaimana Ibu Ratna? Iya, terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Bu Sri Handayani sudah mengajukan pertanyaan ini. Bisa Ibu, jika Ibu lulus nanti menjadi guru penggerak, namun mohon dipastikan bahwa guru penggerak itu programnya kan cukup intensif gitu ya, jadi dibutuhkan komitmen untuk kedua-duanya. Dipastikan saja Ibu bisa membagi waktu, karena program mikrokredensial ini juga nanti memerlukan komitmen waktu, akan bisa nanti dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Bapak Ibu mungkin menjalankan tugas sehari-hari, dan juga mungkin nanti ditambah jika Ibu mengikuti program guru penggerak dan juga harus mengikuti kelas-kelas mikrokredensial. Itu sih dari saya Mbak Ratna, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nisa. Jadi memang karena memang programnya itu dari kampus yang berbahasa Inggris dan juga di luar negeri, dan juga memang ini program khusus dari LPDP dan Dijen GTK, jadi kita memang butuh fokus ya Ibu Nisa. Jadi diharapkan mungkin Bapak Ibu yang sudah lulus CGP tetap boleh ikut, jika sesuai persyaratan nanti bisa submit. Baik, kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk Ibu Ratna dari Ibrahim Mau, apakah program beasiswa mikro ini bisa juga bagi guru P3K atau hanya bagi guru PNS? Terima kasih. Kayaknya salah ya. Kalau untuk mikrokredensial tidak ada batasan apakah P3K atau PNS aja. Jadi memang di situ dibungkusnya adalah ASN ya. ASN itu boleh P3K, boleh swasta, boleh PNS gitu Mbak. Oke, siap. Wah, ini terima kasih sekali Bu Ratna. Jadi berkesempatan semua guru ya Bapak Ibu ya yang baik PNS, P3K, GTY semuanya bisa coba untuk mendaftar. Baik. Diskusi selanjutnya. Iya, ini dari Ibu Hera Anissa Riyah. Untuk pilihan jurusan pendidikan, apakah harus linear? Iya, Ibu Nisa.
Iya, terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Bu Hera. Untuk jurusan pendidikan, maksudnya ini nanti untuk milih programnya apakah harus linear dengan yang ini ya, dengan yang dibuka gitu ya. Sebenarnya tidak harus, namun nanti dilihat persyaratan itu programnya untuk guru apa yang dibuka gitu, Bapak Ibu. Jadi misalnya guru SMP, ya programnya mungkin kalau misalnya kayak tadi CS 50, untuk computational mungkin nanti ada syarat untuk guru tertentu gitu. Jadi dilihat lagi bidang studi program yang dibuka gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan bahwa betul seperti Ibu Nisa, jadi ada beberapa program nanti Bapak dan Ibu bisa melihat persyaratannya jika memang dibutuhkan background pendidikan tertentu dapat dipenuhi. Namun jika memang programnya seperti literasi, numerasi, ataupun bahasa Inggris yang sifatnya itu adalah keterampilan skill berpikir, keterampilan dalam pembelajaran, itu bisa digunakan oleh lintas mata pelajaran gitu. Jadi bisa digunakan oleh semua guru. Namun kalau program-program tertentu seperti yang Ibu Nisa katakan, nanti kita bisa lihat persyaratan lebih detail untuk mendaftar. Baik, terima kasih Ibu Nisa. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Ignatius Sigi, SMP 7 Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Apakah program beasiswa Micropreneurial tahun 2023 ini kuliahnya dilaksanakan lewat Zoom meeting atau dilaksanakan di kampus yang dituju? Iya. Ya, terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Pak Ignatius ya Sigi ya. Untuk program microcredential ini memang kita laksanakan secara daring ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada melalui Zoom atau aplikasi daring dari sesuai dengan perguruan tinggi tujuan. Ya, jadi belum ada kunjungan ke kampus yang dituju sehingga ini untuk microcredential ini akan dilaksanakan secara daring. Terima kasih Mbak Ratna. Iya, baik. Terima kasih Bu Nisa. Jadi akan dilaksanakan secara daring, namun tidak menyurutkan semangat untuk bisa menuntut ilmu ya Bapak Ibu dari dosen-dosen atau narasumber kampus ternama dunia. Iya, kita buka 2 pertanyaan lagi. Mohon izin. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, dari Bapak Yayat Harlansyah, SDN 1 Sumber Makmur, Kabupaten Musi, Rawas Utara, Sumatera Selatan. Apakah guru pendidikan agama Islam juga bisa ikut program ini? Ya, terima kasih Mbak Ratna, Pak Yayat. Mungkin ini mirip sama linearitas tadi ya, yang mungkin dikuatkan juga oleh Mbak Ratna. Jadi mungkin bisa dilihat lagi nanti program persyaratannya itu dibuka untuk guru apa, untuk direktorat mana, jadi Bapak Ibu. Jadi kalau untuk PAI misalnya apakah di SD, SMP. Nah, lalu kalau untuk SMP tadi kan hanya ada beberapa program gitu ya. Ada numerasi, literasi. Nah, sebagaimana Mbak Ratna juga tadi bilang, literasi numerasi ini sebenarnya bisa lintas bidang gitu. Nah, itu mungkin di program itu bisa diikuti. Jadi, namun memang dilihat lagi untuk jenjangnya ya. Kalau untuk SD itu juga terbuka luas juga untuk guru kelas gitu. Sehingga untuk tadi untuk yang PAI mungkin Bapak Ibu dilihat jenjang mana yang mau dituju. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa untuk jawabannya. Jadi selama Bapak Ibu nanti memang memenuhi persyaratan, nanti boleh dicoba untuk submit ya, seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya bacakan dari Ibu Mekida Lunca, SMP Negeri 4 Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Guru belajar sepanjang hayat atau selama bertugas menjadi guru, tapi mengapa dibatasi umurnya? Ya, mungkin ini ada penjelasan, Ibu Nisa. Iya, memang kalau untuk degree itu dibatasi surat tugas belajar ya Bu Ratna ya. Jadi memang ada batas umurnya. Sehingga pertimbangan lain adalah kita membatasi umur untuk bisa memberikan waktu
dari Bapak Ibu setelah mengikuti program ini bisa efektif untuk implementasi program tersebut di praktek gitu ya di instansi Bapak Ibu masing-masing. Sehingga dan ada beberapa pertimbangan lainnya sehingga memang diputuskan usia tersebut yang batas untuk bisa mengikuti program ini itu. Namun tidak mengecilkan semangat Bapak Ibu untuk bisa terus belajar karena nanti hasil ini pun ada diseminasinya gitu ya. Jadi bisa lewat tadi tulisan, bisa juga nanti diupload di PMM gitu, ataupun di komunitas-komunitas belajar gitu, sehingga Bapak Ibu tetap bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu sih Mbak Ratna, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Nisa. Ya, semoga mungkin penjelasan tersebut bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Baik, Bapak dan Ibu semua, karena berjalannya waktu, mungkin dari Bapak Ibu narasumber lainnya akan ada yang ditambahkan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Dari Bapak Andrianto mungkin ada tambahan, dan Ibu Ratna atau Ibu Nisa. Atau cukup? Ada yang mau ditambahkan mungkin dari pertanyaan barusan? Cukup. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah berdiskusi bersama. Semoga beberapa pertanyaan dan juga pemaparan dari para narasumber menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi untuk lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa memantau laman Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ataupun media sosialnya. Kita akan dengarkan sebelum penutup closing statement dari masing-masing narasumber. Kepada yang pertama mungkin kita akan minta closing statement ya, atau semangatnya dari Ibu Ratna Prabandani FCMED dari Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi. Kepada Ibu Ratna kami persilakan. Baik, teman-teman, ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali ya. Mumpung kesempatannya sangat lebar, di mana teman-teman sebagai tenaga pendidik dan kependidikan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menggali ilmu, untuk meningkatkan kompetensi, maka monggo dipergunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, again, saya ingatkan sekali lagi bahwa tidak ada, saya tipe orang yang tidak membedakan apakah orang pintar atau kurang pintar, tapi yang jelas semuanya sangat tergantung niatnya, semua sangat tergantung nama itunya. Sepanjang niatnya kuat, bulat, dan satu lagi niatnya adalah untuk kepentingan yang lebih luas dan untuk kepentingan orang banyak, maka insya Allah semuanya akan dipermudah. Makasih Mbak. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Ratna atas motivasinya ya. Jadi yang paling penting adalah niat gitu. Jadi kalau kita punya niat, ada banyak jalan bagi kita untuk meraihnya. Keren banget. Terima kasih Ibu Ratna. Selanjutnya kita akan dengarkan closing statement dari Ibu Nisa Afriliana SEMBA dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Kepada Bu Nisa kami persilakan. Iya, terima kasih Mbak Ratna. Baik Bapak Ibu sahabat GTK dan dosen PPG, Dijen GTK terus berupaya memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi melalui beasiswa, baik beasiswa gelar ataupun non-gelar gitu ya, seperti program mikrokredensial ini. Sehingga Bapak Ibu sahabat GTK dan sahabat PPG jangan dilewatkan kesempatan ini sudah tahun ketiga ya, dari 2001 kami melaksanakan program ini. Ayo semangat meraih program beasiswa. Bapak Ibu memiliki komitmen yang tinggi untuk bisa berinovasi agar nantinya dapat mewujudkan pendidikan berkualitas untuk negeri gitu. Mari kita ciptakan perubahan tadi sesuai cita-cita Merdeka Belajar. Izin mungkin saya tutup juga dengan pantun Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Kota Padang mencari nasi rendang. Guru sang pembelajar sepanjang hayat akan menang, bersinar terang di masa datang. Sehingga tetap semangat Bapak Ibu, jangan menyerah untuk meraih beasiswa ini. Terima kasih. Wow, terima kasih guru bersinar di masa mendatang ya, karena memang semangat untuk terus-menerus belajar mengupgrade diri bagi peningkatan pelayanan kita kepada
murid-murid kita nanti. Terima kasih Ibu Nisa. Selanjutnya kita akan dengarkan closing statement dari Bapak Andrianto Prasetyo, tim pengembang laman portal beasiswa GTK. Silakan kepada Bapak Andrianto. Baik, terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu sahabat guru sahabat GTK dan Bapak Ibu sahabat dosen PPG, tadi sudah disampaikan closing statement dari pemateri sebelumnya, dan memang itu motivasi untuk meraih beasiswanya. Nah, mungkin dengan adanya laman portal ini yang kami desain semudah mungkin Bapak Ibu untuk bisa mengakses dan bisa menjangkaunya, harapannya mempermudah dan juga memperlancar jalan Bapak Ibu untuk melakukan proses pendaftaran, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan proses penginputan berkas dengan mudah, melakukan proses submitan berkas dengan mudah, dan memperbesar peluang Bapak Ibu juga untuk bisa bergabung dan mendapatkan program beasiswa ini. Tetap semangat Bapak Ibu, kita menjadi teladan bagi anak didik di seluruh Indonesia, dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Andrianto atas closing statement-nya. Jadi supaya kita bisa menjadi teladan ya bagi para guru-guru, teman-teman sejawat kita maupun bagi anak murid kita. Dan juga portal yang dibuat oleh dan dikembangkan oleh Dirjen GTK mudah-mudahan memudahkan. Jadi satu pintu dari seluruh jenjang kita akan mendaftar melalui portal Direktorat Jenderal GTK. Jadi dipantau terus, dan juga media sosial ini juga jangan lupa dipantau terus. Untuk pendaftaran insya Allah di bulan April ini di pertengahan. Terima kasih Pak Andrianto dan para narasumber yang hebat semuanya atas semangat dan juga yang telah disampaikan dalam sosialisasi beasiswa mikrokredensial di Dijen GTK tahun 2023. Semoga senantiasa diberikan semangat dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Baik sahabat GTK yang saya hormati, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, terima kasih atas partisipasi sahabat GTK dalam sosialisasi beasiswa non-gelar mikrokredensial di Dijen GTK. Saya Ratna Nur Laila selaku moderator, mewakili kru webinar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan kami selama memandu acara webinar pada hari ini. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Izin saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.